kita bertumbuh, berkembang, bahkan kalau seperti tanaman bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah. Tapi buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, kalau sama-sama kita buka ke Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi pertumbuhan rohani yang diinginkan oleh Tuhan adalah mencapai kesempurnaan. Kita sering dengar gereja akan disempurnakan. Gereja itu siapa? Kita ini orang-orang percaya. Orang-orang percaya di seluruh dunia, ya, yang masuk dalam gereja Tuhan, tetapi gereja Tuhan yang benar. Itu Tuhan sedang proses. Kesempurnaan ini tidak terjadi seperti kita membalikan tangan dalam sekejap jadi sempurna. Tidak, saudara. Ya, Tuhan mempunyai cara bekerjanya adalah dengan proses. Ya. Semakin. Jadi kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan karena Yesus, karena Tuhan kita, karena di sini dikatakan Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan kalau soal kesempurnaan ini seperti kita sudah tahu semua, saudara, mungkin firman Tuhan hanya kembali mengingatkan Allah kita sempurna. Sempurna itu artinya tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada cacat 0,00001% pun. Sempurna utuh. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan demikian juga sorga di mana dia tinggal. Orang-orang percaya kita tujuannya ke sorga lah ya. Di dalam dunia ini hanya ada 2 jalan ya. Siapa yang dari dulu ikut sekolah minggu pasti tahu. Di dalam dunia hanya ada 2 jalan, gak ada 3 jalan. Lebar yaitu kayaknya lebar sih senang, tetapi ternyata itu ujungnya neraka. Tapi yang sempit malah susah, tapi ujungnya sorga, ya, hidup kekal. Di sorga itulah kesempurnaan. Kalau kita mau masuk sorga, mau tidak mau harus sempurna. Artinya kalau saudara tidak mencapai kesempurnaan, ada cacat sedikit saja, maaf, firman Tuhan bilang tidak bisa masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Haleluya. Dan Tuhan bilang kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan, bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ya, seperti anak-anak nanti besar, makin besar, jadi remaja, jadi pemuda, lalu jadi orang dewasa. Dewasa secara jasmani tetapi juga dewasa secara pikiran, itu yang normalnya ya. Ada juga yang mungkin jasmaninya bertumbuh tetapi jiwanya kurang bertumbuh. Jadi tidak normal ya. Ada kalau saudara lihat anak-anak yang dikatakan keterbelakangan mental dan sebagainya ya. Dia tidak bertumbuh normal. Tetapi bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan pertumbuhan rohani kita pun adalah pertumbuhan yang sehat, yang semakin kuat di dalam Tuhan, yang ke arah kedewasaan gereja. Haleluya. Kalau kita buka sekarang dalam Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 6 ayat pertama, di sana dikatakan, Ibrani pasal 6 ayat pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kita harus berkembang, harus bertumbuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah
yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi saudara, di sini dikatakan jelas kita jangan lagi hanya diam. Puji Tuhan, kita sudah berapa lama kenal Tuhan, dan awal kenal Tuhan kita diajarkan kebenaran, diajarkan seringkali sekarang dikemukakan doktrin GPDI gitu ya, pelajaran dasar dari GPDI, iman kita, dasar yang kuat dari kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Tetapi jangan hanya kita, puji Tuhan kita sudah, kalau dalam 1 Korintus 3 Rasul Paulus katakan dia sudah meletakkan dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang yang kuat. Kita semua di sini sudah percaya Yesus itu dasar yang kuat. Tapi jangan hanya tinggal di dasar. Ini Ibrani katakan, jangan hanya saya puji Tuhan udah ngerti deh, udah pelajaran dasar menguasai. Siapa Yesus udah ngerti. Ya, tadi di sini dikatakan pelajaran dasar itu tentang dasar pertobatan, tentang baptisan air, baptisan Roh Kudus, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati. Harusnya kita secara, kalau kita orang Kristen sudah mengerti ini. Itu dasar loh saudara. Dan firman Tuhan di sini katakan jangan tinggal di dasar saja, bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Ya, di sini dikatakan kita harus beralih kepada perkembangannya yang penuh, bertumbuh. Jangan cuma tinggal diam saja, bertumbuh. Haleluya. Ya, kepada perkembangannya yang penuh. Kalau seorang anak perkembangan yang penuh, dia jadi dewasa. Pikirannya juga jadi dewasa, enggak jadi hanya pikiran anak-anak. Kalau pikiran anak-anak ya saudara, masih polos, enggak tahu yang jahat memang ya, tetapi dia tidak tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Polos ya. Ada sih ayat lain Tuhan juga bilang kalau mengenai kejahatan kita harus jadi anak-anak yang seperti polos. Maksudnya supaya kita jangan berbuat yang jahat, itu maksudnya. Tetapi kalau untuk pertumbuhan rohani kita harus berkembang. Jangan hanya jadi anak-anak rohani. Anak-anak itu kalau diambil aja sedikit mainannya atau direbut, nangis ya. Dalam tanda petik cengeng, kebanyakan anak-anak begitu. Terus tidak mau memberi, dia tahan miliknya sendiri. Itu umumnya anak-anak ya. Tidak kuat, sedikit saja lemah, nangis, lari ke mama dan sebagainya. Itu anak-anak. Tetapi Tuhan mau rohani kita pun jadi seperti orang dewasa. Orang dewasa itu orang yang kuat, yang tidak mudah lemah. Ada masalah dia langsung bisa berpikir bagaimana jalan keluarnya. Dan kalau dia adalah di dalam Tuhan, dia sudah kenal kebenaran, dia harusnya berpikir bagaimana jalan keluar menurut kebenaran di dalam Tuhan. Enggak sembarangan cari jalan keluar. Itu orang yang dewasa. Dan itu yang Tuhan mau dari pertumbuhan rohani kita. Ya. Sekarang 1 Tesalonika 4 ayat 1. Ada banyak ayat mungkin yang akan saya bacakan malam hari ini supaya saudara tahu ini dari firman semuanya ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Puji Tuhan, selama ini kita sudah lakukan apa yang Tuhan ajar, puji Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika ini kita masih harus lakukan lagi tapi lebih sungguh-sungguh. Jadi ada lebihnya, harus meningkat lagi, harus bertumbuh. Jangan di situ-situ aja. Haleluya. Ya, kita harus lebih lakukan
lakukan terus kebenaran itu, tetapi lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau kemarin mungkin agak-agak santai ya, apalagi biasanya anak muda ya. 2 anak kami masih muda-muda. Jadi bisa lihat anak muda, apalagi kayaknya generasi sekarang, generasi santai rasanya menurut saya. Santai, ikut Tuhan santai. Tapi Tuhan mau sebentar lagi nih Tuhan sudah mau datang. Kalau lihat tanda-tanda zaman ya saudara, saya merasa Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Jadi kemarin di mana ya saya bilang Tuhan sudah mau datang. Kalau yang sudah rencana mau menikah cepat menikah, kalau yang belum ada rencana tidak usah menikah deh. Tuhan sudah mau datang. Ya, tetapi yang Tuhan ingin adalah kita sekarang harus serius nih. Waktunya sudah tinggal pendek. Sebelum Tuhan datang, jangan sampai terlambat. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Anak muda, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Amin. Amin. Untung ada suaranya. Haleluya. Ya. Itu yang Tuhan mau. Dan itulah yang Tuhan maksud untuk kita harus bertumbuh dalam kerohanian kita. Ya, bertumbuh ke arah kedewasaan. Ya, tujuan pertumbuhan rohani kita adalah ke arah kedewasaan, yaitu seperti yang sering kali kita nyanyikan. Jadi seperti siapa? Jadi seperti siapa? Jadi seperti Yesus Tuhan kita. Bukan jadi seperti Bapak Gembala kita. Meskipun dia kayaknya udah mirip-mirip Tuhan Yesus ya. Tapi belum sempurna. Bukan jadi seperti siapa orang lain yang kita hormati, hargai. Yang baik sekali mungkin. Bukan. Jadi seperti Yesus. Yesus itulah patokan kita. Yesus itulah kalau bahasa firman Tuhan katakan batu penjuru kita. Dia yang harus jadi pedoman kita. Dia yang harus jadi teladan kita. Sebab apa? Yesus tidak ada sedikit pun cacat celanya. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita. Dia sempurna. Haleluya. Maka jadikan dia patokan atau pedoman dalam hidup kita. Ya, kita harus jadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa anaknya? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di sini dikatakan sudah ditentukan dari semula, bukan orangnya kita ini ditentukan dari dulu, oh si Rani bakal selamat, bukan, tetapi cara untuk sempurna, cara keselamatan itu sudah ditentukan dari dahulu kala, dari sini katakan dari semula, ya, yaitu supaya kita yang percaya. Tuhan maunya semua orang selamat, tetapi kenyataannya tidak semua orang mau diselamatkan kan? Karena keselamatan itu hanya satu jalannya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada banyak orang yang belum mau terima Yesus. Belum mau percaya kepada Yesus. Maka kemudian meskipun sudah ditentukan dari semula, tetapi hanya untuk orang yang mau percaya Yesus, kepada mereka lah ditentukan untuk jadi serupa dengan Yesus. Itu arah pertumbuhan rohani kita. Jadi serupa dengan Yesus. Lalu 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Di sana dikatakan
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kalau seseorang sudah percaya Yesus, diubahkan hidupnya dari orang berdosa jadi orang yang diampuni dosanya, tidak ada lagi dosanya, maka Alkitab katakan kita ini disebut firman adalah orang-orang kudus meskipun kita belum sempurna, ya, tetapi kita ini orang-orang kudus karena sudah ada kebenaran firman di dalam kita. Sudah ada pekerjaan roh yang kudus itu di dalam kita. Tetapi kemudian Tuhan mau sudah ada kemuliaan sedikit Tuhan kasih. Kemuliaan dari Yesus Kristus, ya. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita, tapi Tuhan ingin terus kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kemuliaan yang semakin besar. Mulia itu biasanya bercahaya, ya, mulia. Logam mulia itu, kalau logam mulia biasa bercahaya, waduh mahal harganya, seperti itu ya. Saudara ingat kalau nggak salah di awal tahun atau di akhir tahun kemarin, di kalender baru 2020 kan tema kita yaitu akulah terang dunia, ya kan? Tapi dalam Amsal 4 ayat 18, karena kita di dalam kita, Yesus sudah ada di dalam kita, maka terang itu juga ada di dalam kita. Dan Amsal 4 ayat 18 katakan apa? Terang kita itu harus semakin terang. Awalnya memang sudah terang karena ada Yesus dalam kita, tetapi Amsal 4 itu memberi apa ya? Gambaran seperti fajar pagi hari. Fajar itu matahari, pagi kalau dia muncul matahari ya pagi, nggak langsung terang banget kan? Ya, sedikit-sedikit terang, semakin terang sampai ayat itu katakan sampai rembang tengah hari itu yang paling terang, paling panas. Kadang-kadang memang ada kalau mendung kayaknya cahayanya tertutup, tetapi mataharinya tetap ada, saudara. Cahaya itu sebenarnya tetap ada, cuma seringkali tertutup oleh awan gelap. Ya. Tuhan mau hidup kita seperti itu terangnya. Saya ingat di rumah itu di kamar mandi kami itu ada satu di tempat kalau sikat gigi itu ya, saudara. Kalau lampunya itu begitu, kalau nyalakan lampu dia nggak langsung terang seperti ini nih, tapi mulai dari agak terang, lalu tambah terang, lama-lama dia terang sendiri, makin terang, nah gitu loh, ya. Itu Tuhan mau terang kita seperti itu. Tuhan mau seperti ayat ini katakan kemuliaan kita semakin besar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan from glory to glory. Kemuliaannya bukan kemuliaan manusia, saudara, yang dicari-cari atau karena seseorang itu pinter banget dipuji-puji, bukan. Glory dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan kita itu ada dalam hidup orang percaya. Haleluya. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangan. Dalammu ada kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan mau kemuliaan itu semakin besar. Haleluya. Bukan sebaliknya semakin redup. Makanya saya senang baca ayat Amsal 4 itu, dia hanya contohkan fajar pagi hari sampai rembang tengah hari. Enggak redup lagi sampai sore. Kalau sore kan redup lagi ya. Enggak. Tuhan mau terang kita tuh semakin besar. Jangan jadi redup. Semakin besar, semakin terang, semakin mulia. Haleluya. Itu pertumbuhan rohani yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Satu ayat lagi coba dalam Filipi 3 ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 21.
Filipi pasal 3 ayat 21. Saya baca mulai ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Ya, saudara, waktu Yesus sudah mati 3 hari dia bangkit lagi, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Gak sama dengan tubuh sebelum dia mati. Dan tubuh kemuliaan itu bisa tembus. Ya, tiba-tiba ada di tengah murid-muridnya itu tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, dan itu tubuh di sini dikatakan tubuhnya yang mulia dan menurut kuasanya. Jadi ada kuasa di dalam tubuh itu sehingga dia tubuh kemuliaan Yesus itu tidak terhambat oleh apapun. Dia bisa kemana-mana. Maka kita sebut Allah kita adalah Allah yang bahasa kerennya omnipresent. Dia bisa ada di mana-mana. Beda dengan iblis, setan. Setan itu nggak bisa ada di mana-mana. Kalau dia ada di sini, dia cuma bisa di sini, nggak bisa ada di Selipi sana. Enggak. Ya. Tapi Tuhan kita saat yang sama dia ada di sini, dia juga saat yang sama ada di mana-mana. Amin. Itu tubuh kemuliaan. Dan itu yang Tuhan mau kasih kepada kita. Ya, di sini janji Tuhan, kita satu kali akan diubahkan tubuh kita yang hina ini sekarang nih masih penuh dengan kekurangan tubuh ini. Nanti mati, harus mati karena banyak dosanya. Ya, dari mulai lahir sudah ada darah, dosa itu sudah ada di dalam darah kita sehingga tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Ya. Tubuh kita hina, tetapi Tuhan janjikan kalau untuk orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau bertumbuh secara rohani, maka di situ dikatakan tubuh kita yang hina pun akan nanti diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia itu, tubuh kemuliaan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya nanti kalau kita sudah diubahkan sempurna, kita semua bisa masuk sorga karena sudah sempurna, sudah jadi seperti Yesus. Haleluya. Bertumbuh jadi seperti Yesus sepenuhnya, persis seperti Yesus. Satu lagi, Efesus pasal 4. Di sini juga jelas saudara ya. Efesus pasal 4 mulai ayat 13. Efesus pasal 4 mulai ayat 13 saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jelas di sini kita harus bertumbuh ya sampai kepada kedewasaan penuh, lalu sampai kepada kesatuan iman yang benar-benar penuh. Lalu kita juga akan sampai kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah secara penuh. Kita kan kenal Tuhan kita sedikit-sedikit nih ya. Karena Tuhan kita terlalu besar. Otak manusia kecil. Gak bisa langsung kita mengerti Tuhan seutuhnya. Tapi Tuhan bawa kita semakin hari semakin kenal, semakin hari semakin kenal. Itu yang Tuhan mau. Dan ini yang di sini dikatakan sampai mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita jadi persis sama seperti Kristus, ya, sempurna. Lalu ayat 14 katakan tidak lagi seperti anak-anak yang rohaninya masih seperti anak-anak. Itu di sini jelas firman Tuhan jelaskan, mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mudah diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia yang menyesatkan. Saudara hati-hati, ya. Tuhan Yesus sudah mau datang, iblis pun kerjanya lebih kuat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menyeret orang percaya jauh dari Tuhan. Sekarang begitu banyak pengajaran, namanya Kristen, ya. Tetapi hati-hati, betul tidak dari firman yang murni. Itu yang harus kita tahu. Kalau kita dewasa, sudah dewasa di dalam rohani, kita bisa membedakan, ini salah, ini yang benar. Kita sudah pegang yang benar. Tetapi kalau masih anak-anak belum tahu, tadi saya katakan anak-anak belum mengerti bahwa ada kejahatan di depannya. Ya, ada orang jahat juga nggak tahu, dia dirayu sedikit dengan permen, dengan coklat, dia mau aja ikut. Tau-taunya jahat orang tersebut, dibawa sesat anak itu. Malah suka banyak yaitu berita-berita, saya nggak tahu tuh hoax apa bukan. Katanya anak-anak diculik lalu organ-organnya diambil, memang ada sih itu ya. Tetapi saya tidak tahu itu, jangan sampai terjadi di antara kita. Ya, tetapi begitulah anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan mau rohani kita pun bertumbuh. Kalau rohani kita hanya seperti anak-anak, ini saudara ada pengajaran yang kayaknya hebat nih pengajaran. Kayaknya, sepertinya hebat. Rasanya tertarik untuk datang dan ikut ke sana. Tapi belum tentu benar. Mau tahu benar atau tidaknya gimana? Ini standar kebenaran. Saudara cek aja di sini. Ada nggak di sini? Kalau di sini tertulis persis seperti yang diajarkan, itu benar. Tetapi kalau tidak tertulis, ini kebenaran mutlak dari Tuhan. Saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu benar mutlak, tidak pernah salah. Amin. Karena Allah kita tidak pernah salah. Jadi kalau mau tahu standar kebenaran ini, ya, apa yang mungkin ada ajaran-ajaran di luar atau kita baca buku juga hati-hati. Begitu banyak sekarang buku rohani, tapi hati-hati saudara. Kalau yang tertulis dalam buku itu tidak ada di sini, jangan percaya. Itu hoax. Ya. Buku utama kita ini yang membawa kepada keselamatan. Ini yang membawa kita kepada kesempurnaan gereja. Ini yang membawa kita ke sorga. Haleluya. Ya, tetapi pertumbuhan rohani ini yang Tuhan mau kita jadi dewasa. Ya, kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Tingkat pertumbuhan yang penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu kita menerima pertumbuhannya dan membangun diri kita dalam kasih. Di sini jelas dikatakan juga di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, ke arah Tuhan, Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Kalau kita harus bertumbuh ke arah Yesus, kita harus jadi seperti Yesus. Ini, ya, lakukan ini dalam hidupmu. Lalu di sini katakan bertumbuh dalam segala hal. Dalam banyak aspek kita harus bertumbuh. Bukan hanya dalam iman saja. Iman kita harus bertumbuh jadi tambah kuat, jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Iya, itu harus, ya. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kuat sehingga nggak gampang digoyahkan. Kuat sehingga nggak mudah dijatuhkan. Angin ribut mungkin oke, meniup. Tetapi kalau kita dasarnya kuat, sedikit goyang ikut karena ada awan gelap, angin, tofan. Tapi kita teguh berdiri di atas kebenaran. Amin. Itu orang dewasa. Ya. Iman harus semakin kuat, juga bertumbuh dalam kasih kita. Semakin belajar kasih Tuhan, semakin kita juga belajar mengasihi sesama. Itu yang Tuhan mau, bukan? Semakin besar di dalam kasih kita. Ya.
dalam pengertian kita tadi dikatakan, pengenalan kita, pengetahuan kita akan Tuhan kita semakin kenal Tuhan. Kalau dulu cuma tahu mungkin Yesus adalah juru selamat, udah di situ aja. Tapi semakin Tuhan maunya kita semakin kenal, Tuhan ini seperti ini. Tuhan ternyata bukan hanya juru selamat saja, dia itu Allah yang menyembuhkan. Tuhan ternyata bukan Allah yang menyembuhkan saja, dia berjanji menyertai. Tuhan itu ada, Tuhanku itu maha kuasa. Bukan hanya berkuasa tetapi dia maha kuasa. Semakin kenal Tuhan kita, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, sehingga kalau kita mengerti Tuhan kita seperti apa, kita nggak jadi takut, saudara. Kita tahu cara kerjanya Tuhan, kita tahu rencana-rencananya, kita nggak jadi takut. Tuhan bilang rencananya nggak pernah rencana kecelakaan terhadap hidup kita. Justru dia beri hidup kekal, dia beri masa depan yang penuh pengharapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan, amin. Sesusah-susahnya hidup ini karena masih di dalam dunia, ingat, selalu ada harapan, ada jalan keluar, ada pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tanamkan itu dan itu membuat kita bertumbuh, tambah kuat di dalam Tuhan, tambah mengerti Tuhan kita ada. Ya, Tuhan tadi di nyanyian katakan, saat ku perlu Tuhan selalu ada. Amin. Kita hanya tinggal panggil namanya Yesus, Tuhan tolong. Dia ada menolong kalau saudara percaya. Jadi iman juga percaya kita harus bertumbuh makin kuat. Kekudusan kita harus semakin kuat. Saudara boleh baca dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saya nggak bisa baca semua ayat pada malam ini. Tetapi Tuhan juga mau dalam kekudusan kita bertambah kudus. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11 di sana katakan pada akhir zaman ini sebelum Tuhan datang nanti, yang jahat tambah jahat. Jelas. Yang jahat tambah jahat. Tetapi di sana dikatakan yang hidup benar, puji Tuhan, tambah benar. Haleluya. Dan yang hidup kudus semakin menguduskan dirinya. Itu Wahyu pasal 22 ayat 11. Kita mau ada di mana? Mau ada di pihak yang jahat atau yang tambah kudus, yang benar dan kudus? Tuhan mau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan sampai dia rela mati di kayu salib. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan, ya. Tetaplah ada di dalam kebenaran Yesus dan tetaplah ada di dalam kekudusannya. Dan Wahyu 22 itu katakan yang sudah kudus semakin, artinya bertambah, semakin menguduskan dirinya. Kalau kalimat itu katakan semakin menguduskan dirinya, artinya apa saudara? Siapa yang harus kerja menguduskan dirinya? Siapa? Yang hidup dalam kekudusan, yang sudah benar nih, harus semakin menguduskan dirinya. Jadi yang harus kerja, kalau nya itu adalah si Rani sudah dikuduskan oleh darah Yesus, puji Tuhan. Tapi Rani juga harus semakin menguduskan dirinya. Yang harus kerja menguduskan dirinya siapa? Rani harus juga ada usaha menguduskan dirinya. Memang kita perlu dan butuh pertolongan Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus. Nanti sebentar kita melihat, ya, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan ingin lihat kalau kita ingin bertumbuh semakin benar di hadapan Tuhan, semakin kudus, kita harus kerjasama sama Tuhan. Jadi jangan Tuhan pokoknya saya diam aja lah, Tuhan aja yang kerja, enak aja. Nggak boleh begitu dan nggak begitu cara kerja Tuhan. Tuhan mau dari kita ada keinginan untuk bertumbuh, keinginan semakin suci, keinginan semakin benar, keinginan semakin bertambah dalam iman kita kepada Tuhan, keinginan semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan tolong kita. Haleluya. Ya. Yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Kita
Kita, karena kita yang menjalankan hidup kita sehari-hari. Ya, Tuhan tidak jadikan kita seperti robot. Tinggal setel remote control ke kanan, ke kiri, enggak. Terserah kita. Kita mau ikut Tuhan bilang ke kanan, kita mau ikut Tuhan atau enggak, terserah kita, ya kan? Keputusan ada di kita. Kita mau tambah kudus atau enggak, terserah kita. Tapi Tuhan inginnya supaya engkau selamat, tambahlah kudus. Semakin kudus, semakin benar, itu Tuhan maunya. Tapi terserah kita, maka itu sebabnya kita yang harus kerjakan. Putuskan, saya mau tambah kudus, saya mau tambah benar. Ya, saya mau tambah kuat di dalam Tuhan. Saya mau semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 2 katakan, Tuhan mau seperti tanaman bertumbuh tapi cuma bertumbuh doang gak berbuah, itu ada ayatnya lagi. Ayat lain katakan Tuhan menantikan buah. Kalau buah gak ada, Tuhan bilang tebang itu pohon. Tuhan tuh gak main-main saudara. Jadi kita juga jangan main-main dengan Tuhan. Kalau udah kayak gitu Tuhan tuh gak pandang muka, gak pandang bulu. Ini Tuhan sudah kasih firman cara kalau engkau mau selamat seperti ini. Kalau engkau jalannya sendiri, mau kehendak sendiri, tebang. Itu Tuhan. Ya. Karena dia sudah cukup berkorban untuk kita. Tapi kemudian dalam Yohanes 15 ayat 2 itu, yang berbuah, kalau pohon itu berbuah, dibersihkannya, haleluya. Ini ayat senang sekali saya baca. Yang berbuah, dibersihkannya supaya semakin banyak buahnya. Haleluya. Itu Tuhan. Kalau kita mau hidup kita ini berbuah, Tuhan aku mau berbuah. Ya, berbuah yang baik, berbuah yang kalau dalam Matius pasal 13 katakan berbuahnya itu juga berlipat-lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, berlipat-lipat ganda, banyak buahnya. Gak cuma satu ya. Karena kita harus bekerja, banyak buah. Tapi banyak buah apa karena Tuhan semakin bersihkan kita. Semakin disadarkan, oh kemarin ini aku masih suka bohong. Tuhan bersihkan, Tuhan sadarkan tidak boleh bohong. Kata firman Tuhan, kalau pendusta gak masuk sorga. Oh ya Tuhan ampuni saya mau belajar gak bohong. Itu Tuhan bersihkan hidup kita supaya kita semakin banyak buahnya. Haleluya. Itu Tuhan. Semakin juga tadi dalam kemuliaan kita sudah lihat. Ya, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan juga Tuhan rindukan pertumbuhan rohani itu dari anak-anak Tuhan, dari orang percaya, dari gereja Tuhan mengarah kepada Yesus Kristus yang sempurna, mengarah kepada gereja sempurna, ya. Itu harus ada keinginan dari hidup kita. Jadi Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Dia. Ya, kalau bertumbuh dalam rohani, kita juga sekarang nih anak-anak kita misalnya ya, anak kita supaya dia bertumbuh kasih makan kan? Kita mau kasih makan dia nggak mau melulu, lari sana lari nggak mau, aduh tiap hari nggak mau makan, makannya dikit, kurus, akhirnya kurang gizi, sakit, terus bisa bertumbuh nggak? Bisa bertumbuh baik nggak? Enggak. Jadi dari anak itu harus juga kerjasama ya. Tapi anak-anak begitu kan susah untuk kerjasama. Tapi kalau orang dewasa, ayo udah ngerti, mau kuat makan makanan yang kuat. Jangan cuma susu, jangan cuma bubur doang. Ya kalau lagi sakit mah oke lah bubur. Tapi kalau udah sembuh makan lagi yang kuat-kuat, yang sayur, yang daging, yang telur. Nah itu kan apa? Kalau kita di Indonesia dari saya kecil udah diajarin 4 sehat, 5 sempurna. Tapi sekarang susu atau telur kolesterol, susah deh ya. Tapi itu duniawi. Tapi maksudnya supaya kita sehat. Lalu kalau kita nggak mau, sakit nggak? Sakit. Udah tahu kalau makan ini kebanyakan kolesterol. Bandel kita kan suka gitu ya. Meskipun udah dewasa nih suka bandel-bandel. Enak sih jadi makan, iya kolesterol kena. Nah jadi sakit. Tapi Tuhan sebenarnya mau bertumbuhnya sehat. Kan tergantung kita ya. Kita mau pilih makanan yang sehat atau makanan yang bikin kita sakit. Tergantung siapa? Kita. Kita mau bertumbuh tergantung kita.
bertumbuh yang sehat. Tergantung kita harus makan makanan rohani yang sehat. Ya, kita ada keinginan Tuhan, tolong saya mau bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mau bertumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan. Enggak seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Saya mau bertumbuh semakin berbuah banyak Tuhan, tolong saya. Begitu Tuhan mau. Ya, harus ada keinginan dan usaha dari kita. Tadi kita sudah baca, berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Nah, kita lihat sekarang untuk supaya kita bisa bertumbuh rohani kita. Ya. Ada beberapa cara atau hal yang harus kita perhatikan supaya kita benar-benar bertumbuh ke arah yang positif yang Tuhan mau. Ya, yaitu ke arah kesempurnaan seperti Yesus. Pertama, saya ingin kita melihat dari Alkitab. Kalau seseorang mau bertumbuh di dalam Tuhan secara rohani, dia harus makan tadi ya, makan makanan rohani. Makanan kita yang sehat untuk rohani kita adalah ini, Alkitab. Ayat-ayat firman Tuhan, itu makanan rohani kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu sudah jadi ayat hafalan saudara juga kan di keramat sini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sana katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah ini, Alkitab kita ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita makan firman Tuhan, kita suka baca firman. Baca bukan hanya baca ya. Baca, kalau makan firman itu artinya baca, renungkan dan lakukan. Itu udah satu paket. Enggak boleh cuma baca, percuma. Baca, renungkan, kalau bahasa ininya meditasi. Kita renungkan maksudnya apa ini firman. Kita makan, kita cerna, lalu kita lakukan. Lakukan, karena kalau kita tidak lakukan firman menjadi percuma firman. Sebab perubahan hidup kita semakin bertumbuh ke arah Kristus kalau kita lakukan firman. Percayalah saudara. Selama-lamanya saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen sudah berapa lama? Sudah berapa puluh tahun? Tapi kalau saudara hanya mendengar saja, tidak melakukan firman, saudara tetap anak-anak. Percayalah, nggak bertumbuh baik, ya, nggak bertumbuh ke arah dewasa. Tapi kalau begitu dengar firman, renungkan langsung lakukan. Nah itu firman itu yang mengubahkan kita, semakin hari semakin ubahkan kita jadi sampai kesempurnaan itu. Ya, makan firman Tuhan, itu makan rohani yang penting. Mazmur 119, Mazmur 119. Mazmur. Saya udah senewan dengan jam. Jadi nggak kebuka-buka nih Mazmur. Mazmur 119 ayat 9 dulu. Ayat 9 sampai 11 dulu. Dengan apakah seorang muda, hai anak-anak muda, ini mesti jadi ayat hafalan kalian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Jawabnya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya menjaga sesuai firman. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan seperti yang firman Tuhan suruh. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, ini Mazmur Raja Daud ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Janji Tuhan itu adalah firman Tuhan ya. Semua janji-janjinya ada dalam Alkitab sini. Ya. Dan kalau ini kita lakukan, jaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, terus simpan firman itu dalam hati. Simpan janji-janji Tuhan dalam hati sehingga kita tidak lagi ragu akan pertolongan Tuhan. Kita tidak lagi takut akan apapun yang akan datang dalam dunia ini. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan kita hanya nyanyikan Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Ada apa itu ya? Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Tapi begitu ada percobaan, ciut. Jangan saudara, nyanyikan itu sebagai iman kita. Allahku memang luar biasa, Allahku memang dahsyat. Jadi kalau ada apapun masalah datang dalam hidupku, gak usah takut. Ada Allah kita yang luar biasa itu. Kenapa dia luar biasa? Sebab dia maha kuasa, sanggup menolong apapun kesusahanmu. Amin. Camkan itu, ingat ya. Dan kalau firman itu janji-janjinya ada dalam hati kita, itu yang membuat kita yakin dan bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi banyak-banyak makan firman. Jangan buku lain, bukannya nggak boleh buku lain. Tapi utamakan makan firman ini untuk pertumbuhan rohanimu. Jangan lupa, pertumbuhan rohani kita harus dikasih makan. Kalau enggak bertumbuh. Ya, dan makanan yang sehat adalah firman Allah. Baca firman Allah banyak-banyak dan tiap-tiap hari. Dan jadikan itu pedoman dalam hidupmu. Masih Mazmur 119 itu kita buka ke ayat 27. Ayat 27 dulu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di sini banyak dicatat apa yang sudah Yesus lakukan waktu Yesus dulu ada dalam dunia ini. Dan yang Allah kita sudah lakukan pada bangsa Israel. Di sini, ini kejadian benar. Dan biarlah itu Tuhan mau kita renungkan supaya kita tahu perbuatan Allah ajaib dan kita nggak jadi takut. Itu maksudnya ayat ini. Ya. Kemudian ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara perhatikan, kalau kita cinta firman Tuhan ini, kita baca tiap-tiap hari, kita dijadikan lebih berakal budi, lebih bijaksana, artinya bertambah. Ya, semakin mengerti dan lebih mengerti dari orang-orang tua mungkin, tetapi orang-orang tua yang tidak kenal firman. Barangkali saudara bisa masih umurnya belia, muda, lebih muda dari orang-orang tua. Di sini disebut ya, lebih mengerti daripada orang-orang tua, artinya kita lebih muda dari dia. Tapi kalau kita suka baca firman, kita cinta Taurat ini janji Tuhan. Kita lebih mengerti dari orang-orang tua sekalipun. Jadi nggak heran anak-anak muda yang Kristen, yang suka akan firman Tuhan, meskipun lebih muda, bicaranya, cara berpikirnya bisa lebih bijaksana dari orang-orang tua sekalipun. Haleluya. Juga dengan di tempat pekerjaan. Ya, di sini kita lebih berakal budi dari pengajar kita. Kita lebih bijaksana, lebih mengerti. Kita punya pengertian yang lebih dari orang-orang lain yang gak punya firman. Saudara mau cinta firman? Ya, supaya lebih kita bertumbuh. Haleluya. Yang kedua, doa. Dalam doa itu kita berhubungan pribadi dengan Tuhan.
ya. Kalau melayani di gereja, melayani itu kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Itu juga memang harus. Tetapi juga ada perlu doa. Doa itu komunikasi kita, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu perlu. Dalam doa-doamu, dalam kita berhubungan dengan Tuhan, disitulah Tuhan beri ada pertumbuhan rohani. Kita bisa jadi lebih kenal Tuhan. Ya, kalau coba kita baca ke Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Udah lama saudara enggak dengar firman 2 jam kan ya? Mungkin saya akan 2 jam. Haleluya. Enggak lah. Saudara doakan ya supaya cepat berhenti. Kolose 4 ayat 2 katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa, tapi juga bukan cuma doa doang, bukan doa aja doang, nggak mau ngapa-ngapain, bukan. Di sini jelas dalam pada itu, jadi selain berdoa kita harus berjaga-jaga. Sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap kalau ada serangan yang melemahkan kita. Berjaga-jaga kalau ada musuh yang mau menyerang kita. Kita harus selalu berjaga-jaga, waspada. Jangan sampai kita jatuh. Ya. Haleluya. Ayat yang sama nanti baca di rumah juga dalam, kita nggak usah baca, dalam Efesus 6 ayat 18. Coba dalam Matius 6 juga di sana Yesus ajarkan bagaimana cara kita berdoa. Ya, salah satu dalam doa itu diajarkan harus mengampuni sesama. Seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Kalau kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni sesama kita. Dalam Matius 6 itu ngeri juga karena di sana dikatakan kalau kita nggak mau ngampuni orang yang bersalah sama kita, Tuhan pun tidak mau mengampuni kita. Serem nggak saudara? Gak diampuni oleh Tuhan artinya gak bisa masuk surga. Ya, jadi belajar mengampuni. Nah itu juga bertambah-tambah. Ya, mengampuni supaya gak ada kendala dalam pertumbuhan rohani kita. Ya, dan Tuhan bisa kerja dengan bebas dalam hidup kita. Jadi bertumbuh dalam kerohanian kita. Doa kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Sebab dalam doa kita, pribadi kita kepada Tuhan, kita ngomong sama Tuhan secara pribadi, kita merasakan secara pribadi hadirat Tuhan kan? Saudara sudah rasakan hadirat Tuhan? Apa cuma dengar kata orang? Kata orang kalau di gereja sembahyang ada hadirat Tuhan, tapi saya belum pernah rasa. Kalau saudara belum pernah rasa, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan itu ada, benar-benar hadir dan benar-benar kita bisa rasakan Dia hadir. Amin. Dan itulah yang membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin enggak takut dalam dunia ini. Yakin Tuhan itu dekat ada dengan kita. Yakin Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, doa itu penting. Yang terakhir sebenarnya ada banyak tapi ini terakhir aja. Maaf saudara, kita harus yang ketiga, kita harus matikan keinginan daging. Mati terhadap keinginan-keinginan diri sendiri. Terima kasih. Maaf saudara. Kita harus matikan keinginan daging kita. Keinginan daging ini ada hawa nafsu kita, manusia yang
daging belum sempurna, masih banyak maunya, itu kehendak kita sendiri. Itu harus kita matikan. Coba kita lihat ayatnya dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 mulai ayat 5. Kolose pasal 3 mulai ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percaya bulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau orang serakah, gak puas-puas, maunya cari duit aja sampai banyak, serakah sampai gak ada jam buat Tuhan. Nah itu buat Tuhan sama dengan kita menyembah berhala. Kita jadikan ada sesuatu yang jadi berhala selain Tuhan. Ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Keinginan-keinginan kita tubuh nafsani ini. Matikanlah dalam dirimu. Sekali lagi, siapa yang harus matikan? Tuhan atau kita? Kita, saudara. Kita yang harus bertindak lebih dulu. Matikan keinginan. Kalau ada, mau kehendak saya maunya, Tuhan kalau hari Minggu ini lagi enak nih. Saya maunya ada acara ke sana Tuhan, gak usah ibadah ya Tuhan. Itu maunya kehendak kita, maunya begitu. Tapi kita harus matikan. Jangan hari Minggu harus ibadah sama Tuhan. Nah itu loh maksudnya ya. Contohnya begitu. Jadi kita harus matikan keinginan yang duniawi itu. Keinginan-keinginan yang ayat 6 katakan mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui, bertumbuh, ya, semakin diperbaharui, semakin disempurnakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi Tuhan mau setelah kita percaya Tuhan, jangan lagi kita ikuti hidup lama sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal kebenaran. Jangan. Sekarang kita sudah menjadi manusia baru, sudah lahir baru, ya. Ikuti yang Tuhan mau, ikuti yang Tuhan mau. Biarlah jadi tiap hari, saudara, tiap hari. Dan mengarah kepada tiap saat. Jangan jadi kehendak diri kita. Jangan ikuti kehendak diri. Tetapi ikuti kehendak Tuhan. Ya, ikuti kehendak Tuhan. Untuk itu dalam Galatia pasal 5 dikatakan. Galatia pasal 5 ayat 16. Ayat yang sudah sering diungkapkan juga. Di sini ayat 16 Galatia pasal 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita harus matikan keinginan daging kita, keinginan diri yang seringkali masih dipengaruhi oleh manusia duniawi ini. Karena memang belum disempurnakan, tetapi Tuhan mau kita matikan itu supaya semakin disempurnakan. Ya, dan Galatia 5 katakan bagaimana supaya bisa hiduplah oleh roh. Rohnya ini huruf besar. Artinya roh Allah, roh kudus. Bukan roh kita. Hiduplah oleh roh. Ya, dalam ayat 25 tambahan lagi dikatakan jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi jangan hanya kita penuh oleh roh, kita harus penuh oleh Roh Kudus. Tetapi tidak cukup itu, kita harus beri diri ini dipimpin oleh roh. Ya, jadi jangan lagi ikuti kehendak daging, tapi ikuti pimpinan roh. Ya, jangan lagi hidup mengikuti keinginan daging. Matikan itu dalam hidup kita supaya kita dipimpin hanya oleh roh Tuhan. Dipimpinnya kemana? Dalam Yohanes katakan Roh Kudus memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Memimpin kita kepada segala kebenaran.
sampai kebenaran yang penuh, disitulah kita sempurna. Ya, jadi kita perlu matikan, kita dulu yang harus matikan segala keinginan kehendak diri yang enggak benar, yang tadi dikatakan membuat Tuhan murka. Biar roh menguasai kita. Ya, roh memimpin hidup kita, memimpin untuk melakukan firman. Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman tiap hari. Haleluya. Tiap hari. Waktunya sudah sangat singkat, saudara. Seriuslah di dalam Tuhan. Berusaha lebih sungguh-sungguh. Tiap hari ikuti kehendak Tuhan. Supaya kita dibawa bertumbuh. Sampai kita dewasa. Sampai kita sempurna. Seperti Yesus, ya. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 katakan. Seperti nyanyian sekolah minggu itu apa? Biar aku semakin kecil, di situ katakan dia Yesus semakin besar, semakin bertambah-tambah, dan aku semakin kecil, semakin berkurang-kurang. Artinya keinginan diri kita matikan sampai kecil, sampai nggak ada lagi keinginan kita. Yang ada adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu pasti sempurna, pasti benar 100% kehendak Tuhan itu. Dan kehendak Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara mau bertumbuh dalam kerohanianmu? Haleluya. Jangan tinggal di tempat. Terus bertumbuh. Semakin dewasa. Sampai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan.